silakan masuk. Ya. Ada apa nak? Ini buat saya Sipa yang semalam kerja ibu untuk dibilang konseling. Oh, Sipa, anak 11 ya? Iya, Bu. Yang semalam mencet ibu. Ya, silakan dulu. Nanti ibu. Gimana Sipa kabarnya? Baik ibu, alhamdulillah. Tadi pelajaran apa aja? Tadi pelajarannya matematika, terus itu apa aja ya? Cahaya sama sosiologi. Masih capek ya? Mungkin udah siang kan? Iya ibu. Gimana? Sipa ada keperluan apa dari Sipa ibu? Jadi saya mau bilang masalah nilai saya sih bu. Selama ini kan sebenarnya gimana ya? Kalau kita tuh nggak disuruh sama orang tua kita nggak setuju gitu. Oh, jadi Sipa udah ada minat ke suatu jurusan, cuman orang tuanya belum setuju gitu. Iya bu. Jadi sini ibu mau menjelaskan terlebih dahulu. Jadi kan itu sebelum melakukan konseling individu kita harus tahu kan asas-asasnya. Nah kan bimbingan konseling individu itu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah asas kerahasiaan itu Sipa nggak usah khawatir tentang masalah yang Sipa ungkapkan ke ibu. Nah itu kerahasiaannya akan terjaga kepada ibu saja. Ibu tidak akan ceritakan masalah Sipa kepada guru BK lain atau orang lain gitu. Nah yang kedua itu ada asas keterbukaan. Sipa di sini bisa terbuka leluasa menjelaskan atau mengungkapkan masalah yang Sipa alami. Di sini Sipa udah paham tentang asas-asasnya. Kita bisa bercerita dengan nyaman. Nah, ibu mau nanya dulu sama Sipa, berapa lama kita bisa melakukan konseling individu ini? 15-20 Sipa rasa udah cukup segitu. Sipa selanjutnya bisa menjelaskan masalahnya. Jadi kan saya ini dari apa ibu? Dari itulah kayak nanti kita ngomong ibu masalah seni gitu bu. Kalau lukis terus saya bener kayak gitu kayaknya itu seru nih gitu kan bu. Tapi kalau saya coba-coba terkadang maksudnya kayak gak bagus yang lain kan bu. Tapi saya coba terus saya lama-lama tertarik ibu ke dunia seni kayak kalau bisa terus saya kalau dulu menggambar mau ngapain ya bu yang berkaitan dengan seni. Nah tapi emang dari dulu bu, dari saya kecil saya emang disuruh atau ditanam itu sama mama saya untuk masuk itu ke dunia perbankan gitu bu. Sedangkan kalau perbankan itu kan banyak itu berkaitan sama perhitungan gitu. Sedangkan saya di matematika itu emang bu, dan saya emang gak terlalu suka lah sama kayak hitung-hitungan gitu. Saya emang udah kenal seni. Terus saya udah coba juga bu kayak ngomong ke orang tua saya, karena saya semua baik-baik kayak saya lebih suka di jurusan seni deh daripada akuntansi atau ekonomi yang lainnya gitu. Karena saya sih pak nggak ada bakat di situ, lihat bakatnya nggak di situ. Terus saya malah dibilang kayak apa ya, di seni itu peluang kerja itu bakal nggak bagus untuk akuntansi gitu. Karena kan minim kayak artis-artis di dunia seni itu udah satu penghargaan yang lain gitu. Jadi saya udah coba bilang berulang kali tapi kayak ditentang gitu, nggak diterima keinginan saya. Tadi Sipa bilang ditentang kan tentang pemilihan jurusannya ini. Nah, respon orang tua gimana? Apakah orang tua ngasih alternatif lain atau gimana? Kalau respon orang tua masih kayak Harus kekeh gitu? Iya kekeh, dia kan saya bilang kayak gak cocok mah saya harus di sini, hanya di sini. Terus mereka bilang kayak mama tahu yang terbaik buat kamu, kalau misalnya kamu di sini kamu gak bakal itu, gak bakal sebahagia ini kehidupannya. Kalau kamu punya akuntansi bakal lebih bahagia. Terus kan saya kayak kan kebahagiaan itu tergantung kita, gak ditentukan sama jurusan, apalagi dipaksa kehendak di mama gitu. Tapi mama saya malah kayak seolah saya yang salah gitu, kayak nggak bilangnya malah kayak
kamu ke depannya gimana kamu nggak lagi. Eh, terus sih Pak nanya nggak alasan kenapa mama ini ke Sipa harus masuk jurusan akuntansi gitu, pernah nanya nggak? Karena Apa karena memang dari dulu mama tuh pengennya anaknya tuh kerja di bank, karena kan emang keluarga saya banyak kerja di bank, jadi kayak kalau nggak kerja di bank dianggapnya kurang itulah. Miss boleh tahu Miss Sipa nggak? Yang tunggal Anak tunggal, mama kalau boleh tahu kerjanya? mama kerja di restoran. Mungkin karena mungkin anak tunggal jadi dia pengen yang terbaik gitu kan. Ya terus mama nggak ngasih tahu alternatif lain gitu Nggak ada selain kebetulan harus di bank gitu kan, ada aplikasi yang lakukan lain. kalau Sipa sendiri di sini selain seni yang lain mata pelajaran lain nggak ada yang disukai? Ada. Ada yang sosiologi gitu. Saya suka geografi dan suka histori. Saya juga bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ke ini juga kan ke bahasa ke seni itu ujung-ujungnya. Sipa udah ngasih pengertian sama orang tua. Udah sampai setiap saya mau bahas topik yang mengarah ke jurusan, ngomong selalu menghindar gitu. Jadi saya nggak ada kesempatan buat lebih jauh lagi komunikasi pengalaman saya. Terus Sipa punya kayak kakak sepupu atau abang gitu yang bisa bantu Sipa ngasih pengertian gitu nggak? Kalau abang sama kakak sepupu ada, cuman mereka kan sama-sama kuliah sibuk, jadi nggak ada waktu juga buat dating pagi gitu. Mereka kan udah sibuk dulu sama jurusan mereka. Jadi nggak bisa ya. Karena kan kakak sepupu saya gak mau kayak orang tua saya nih, karena dia tuh sebenarnya pengen kedokteran. Cuma dipaksa sama orang tua buat masuk ilkom, jadi dia sekarang dia kayak gimana ya kuliah? Sebelas gitu ya. Universitas. Tapi dia ngikutin. Rencananya Sipa kalau misalnya kuliah art gini apa kesenian, Sipa maunya gimana? Soalnya kan dia di luar kota sih, kayak di kota ITB gitu ya. Sipa udah sering ikut apa namanya? Ikut lomba gitu nggak? kalau lomba saya jarang ikut nih, karena kan udah berlomba malah Dilarang. terus juga karena kan lagi sekolah itu terus udah banyak, maksudnya nggak sempat gitu buat ikut lomba. Apa? Nanti kan perlahan-lahan Sipa mungkin kayak mana ya, orang tuanya diluluhkan gitu, semakin kayak Sipa enggak loh Ma, ini bagus loh Ma. Sipa mungkin kalau Sipa ikut di jurusan seni ini, Sipa bisa jadi orang lebih baik lagi gitu. Contohnya ini kayak kan Ma itu sukses di bidangnya mah gitu, kayak menjelaskan gitu loh ke orang tua Sipa pelan-pelan, tapi kita tuh ngejelasin itu jangan kayak apa pakai emosi, jadi orang tua kan pasti mikirnya enggak kamu harus kesini. Kalau misalnya kita ngomongnya pelan-pelan dari hati ke hati mungkin berubah pikirannya. Mungkin dia bisa kan sekarang kan udah banyak dari HP kan, kayak informasi kampus, terus kayak mana prospek kerjanya kesenian gitu kan. Bisa ditengok ya. Sekarang lagi maju ya kayak seni lukis tuh banyak kan prospek kerjanya. Bisa dilatih atau di kafe gitu kan, desain atau enggak gini apa namanya, kamu cari tahu kayak tentang asiknya gitu. Jadi itu kan prospek kerjanya kan luas juga, terus berpeluang tinggi, berpenghasilan tinggi juga kan kalau arsitek. Itu bisa dibicarakan kepada orang tuanya. Jadi di sini Sipa merasa sedih atau gimana kan? Jadi saya kecewa karena nggak ibuku gitu. Tapi memang saya coba sih.
semuanya itu mungkin keinginan orang tua, cuman kan kamu yang menjalani semua ini, kamu harus bisa yakinin mereka gitu. Nanti apa komunikasikan lagi antara mungkin nanti ya kelas 12 kan maunya kemana. Sekarang ini masih masih bingung lagi mau kemana karena masih kelas 10 kan. Rencananya sih kamu kelas 11 apanya pilihan jurusan? Iya, kita semua punya jurusan. Yang jurusan itu ujian lagi atau gimana? Karena sih kalau nilai ini SPDK gitu. Kalau misalnya kayak kesenian gitu bisa juga sih IPS, cuman kalau misalnya arsitek jadi gitu, kalau misalnya ke arah arsitek ini IPA gitu. Karena rencananya mau universitas. Iya, IPA. Karena banyak juga sih pilihan-pilihannya. Cuma kadang saya kan di sekolah ini maksudnya kayak wadah untuk salah senior gitu. Melukis, jadi di sini tuh orang saya kurang ekspor bakat saya di sini. Oh, jadi di sini nggak ada ekskul kayak melukis gitu tuh nggak ada? Nggak ada. Terus kayak misalnya lomba O2SN ya? Iya. O2SN atau ya O2SN kan kalau di sini nggak ada. Nggak ada. Di sini lebih fokus ke akademik daripada akademik itu. Biasanya kan kayak sekolah ada ekskulnya, misalnya kayak melukis, menggambar, atau paduan suara gitu. Lebih fokus ke situ ya. Dulu juga sekolah saya di SMK dulu emang ada ekskul lukis dan saya dulu pernah gabung di itu ekskulnya tiba-tiba agak aktif. Terus saya juga di SMA ini bakal bagaimana ekskul untuk kami juga suka musik karena nggak ada juga di sini, jadi saya juga bingung. Kalau di luar gitu nggak, waktu SMP nggak pernah coba Lomba lomba. di luar kan kalau di luar cuma kayak lomba sih kayak jadi orang lukis. Terus Miss mau nanya, ini kan ini yang nggak setuju mama lah. Kalau ayah itu setuju, maksudnya ngikut mama atau gimana, atau terserah Siva aja mau ngambil jurusan apa? Saya sebenarnya udah pulang. Oh sebenarnya maaf ya. Cuman emang dulu sebelum ayah pulang, dia berenang pagi langsung bilang kemana karena itu dia ada kemauan gitu. Sama mama yang memindahkan kantor ke Jadi dari yang Miss dengar tadi, Siva belum tahu arah karirnya mau kemana. Siva maunya ke art, mau ke seni, sementara orang tuanya apa namanya, mau ke perbankan, terus ke apa atau akuntansi gitu ya. Nah, dari konseling kita tadi, menurut Siva tindakan apa yang Siva lakukan selanjutnya? saya dia bakal ikutin yang Isna tadi, coba buat komunikasi lain ke mama. Karena kan pulang jangan bawa emosi kan. Karena saya kadang kalau ngomong hal itu kan kebawa emosi jadinya malah berantem ujung-ujungnya. Ya saya bakal coba bicarain dengan lebih tenang dan coba kayak nunjukin gitu ya. Kalau banyak kok yang di sini yang berhasil gitu. Juga mungkin kasih fakta-fakta gitu sama Iya. mama, kayak misalnya nggak langsung kayak serius gitu ngomongin, tapi dengan perlahan gitu, kayak misalnya lagi santai cuma ini mama ini ada seniman ini baru launching gambarnya satu kali, dia berhasil ini. Jadi nanti mungkin kan otaknya jadi berpikir kan, oh iya ya kayak gini juga bisa berhasil loh. Atau misalnya arsitek tuh lama ketika kan rumahnya itu arsitek itu yang buat. Atau misalnya Siva nggak ini bisa jago gambar gitu kan, bisa juga ngambil teknik sipil. Teknik sipil itu bukan yang apa namanya, melukis bangunan, yang gambar itu, tapi dia mengatur struktur bangunan itu, jadi itu juga menggambar juga gitu. Cuman ya memang harus ngambil IPA biar masuk bisa teknik gitu. Nah,
tadi Sipa udah bisa kan ngasih kesimpulan kayak rencana atau tindakan yang Sipa lakukan. Nah, mungkin Sipa bisa mempraktekkannya nanti atau apa namanya, bisa apa ya, kayak melakukannya ke selanjutnya. Nah, mungkin ada lagi yang Sipa ini mau Sipa omongin sama Nisa. Ada sih satu lagi. Saya kan mungkin gara-gara faktor keluarga dulu, jadi saya tipe orang yang harus apa ya, gak enakan gitu, jadi kayak harus ikut omongan orang, jadi kayak takut ditinggal gitu. Ya makanya saya kalau ngomong sama selalu gitu, saya kadang kalau emosi, jadi saya suka pikir kayak ih, gimana ya nanti malah bakal malah sama ditinggal gitu, gimana ya gitu, kayak muncul gitu pikiran-pikiran negatif gitu. Jadi saya kalau udah kayak nyoba gitu buat kayak udah nggak apa-apa, tapi kayak tetap aja muncul lagi, saya kontrol gitu emosinya. Jadi Sipa merasa nggak enakan sama mama kayak gitu. Itu yang kayak sama orang gitu. Sipa dulu ada ini nggak kayak misalnya trauma atau waktu kecil gitu makanya boleh diceritain? Boleh. Karena kan dulu mama papanya tuh bercerai, saya tuh kayak ikut sama istri barunya, jadi saya ditinggal pas saya masih umur 3 tahun gitu, itu teman-teman dia nggak ingin ninggalin saya gitu kan. Jadi saya gara-gara pas saya masih kecil itu kayak itu paling melekat di benak saya gitu, saya lupakan. Jadi sampai sekarang kebawa kayak misalnya kalau Sipa melakukan kesalahan sekali ya, jadi bakal saya kecil itu langsung muncul kayak aku bakal ditinggal di mana. Mungkin itu jadi apa Sipa jadi kayak nggak, aku nggak boleh ngomong kayak gini nanti aku ditinggal ibu gitu kan, kayak gitu kan. Mungkin sebenarnya itu yang ada di pikiran Sipa aja, jadi kayak pikirannya sendiri yang ngomong gitu seperti itu, padahal enggak. Sebenarnya orang tua itu nggak mungkin lah ninggalin Sipa, mungkin lah sejahat-jahatnya kita sama orang tua nggak mungkin orang tua kita itu ninggalin kita gitu. Dimana misalnya kita kayak teman kita, misalnya kita buat salah, teman kita kayak udah nggak usah kawani dia, nggak usah kawani ini, tapi pasti kalau orang tua kita tuh nggak bakal kayak gitu. Gimana pun anaknya pasti di ini sama kita juga ya, harus bela apapun perlakuan kita. Namanya orang tua pasti kayak dari mananya. Jadi sih mama selalu pikiran kayak gitu, pasti mama selalu dari Sipa nggak mungkin ditinggalin gitu. Ya, saya mah kadang juga kalau gitu ke orang kan, yang mau ke teman atau ke mama, saya kadang kayak sungkan gitu, karena saya ada muncul pikiran dulu kayak nanti aku malah ngerepotin mereka kalau muncul. Jadi kalau mereka cerita Sipa, walaupun Sipa lagi kondisinya lagi nggak baik aja, maka Sipa coba terima, karena mulai ada kayak takut nanti dibilang sombong gitu, nggak mau cuek, judi sama urusan mereka, nggak mau dengerin mereka lagi. Padahal kalau Sipa yang nggak punya masalah mau ngomong ke orang lain itu susah, belum aja mas kayak coba ngomong masalah kayak gitu. Berarti Sipa nih orangnya apa ya, nggak mau kepikiran ya, mau kepikiran terus kayak nanti orang itu nggak dengerin aku gitu gitu ya. Itu biasanya dari tadi tuh yang tadi faktor, mungkin dari Sipa nggak sadar dari kecil gitu kan, faktor bisa dari kebawa ke Sipa dulu sampai ini. Tapi cobalah perlahan-lahan kayak mindsetnya di rumah gitu, kayak enggak lah, enggak kayak gitu kok, semua orang kayak gitu. Coba kayak lebih gimana ya, lebih memang susah untuk terbuka sama orang kan, kayak kita karena kita terbiasa mendem sendiri, jadi kita susah mengungkapkan sama orang. Cuman gimana ya, kalau kita pun tidak mengungkapkan masalah kita ke orang, misalnya yang kita percaya ya, orang pun nggak tahu kan masalah kita itu apa. Kayak misalnya kita tiba-tiba bad mood gitu kan, orang pun nggak tahu kita bad mood kenapa gitu kan. Jadi kalau menurut Miss, Sipa bisa pelan-pelan kayak untuk orang yang Sipa percaya
gitu. Dan setelah kita ngungkapin itu pasti kita lebih plong gitu ngungkapinnya, daripada kita pendam kita sakit sendiri gitu. Saya juga kayak mau mama kan, cuman kayak mama harus sibuk, jadi kayak nggak ada waktu gitu mau Nggak ada temen. iya jadi kadang pendamnya sendiri gitu. Jadi Siva nggak ada teman dekat gitu. Bahkan ada sih, cuma kan Nggak nggak semua teman kayak selalu kalau ya waktu jadi kayak ada masalah kayak ini mereka ada masalah juga, nah ini mereka juga ke saya, jadi saya mendengar mereka. Terus juga kadang kan teman saya ada juga ujian juga kayak jadi kerja sama backup gitu kayak ini, jadi kayak saya ngerti yang menurut dia gitu, tapi saya capek juga, cuma saya udah kayak pendem aja. Jadi kalau misalnya di posisi itu lebih baik sih Pak, ya dengerin aja, tapi nggak usah misalnya maksudnya ya pikirin juga kita sendiri kan. Kalau misalnya mengeluapkan emosinya, sih kan tadi pintar gambar kan, pintar gambar. Ya luapkan aja emosinya, diri coret-coret aja buku nggak apa-apa. Misalnya kayak entah kanvas atau buku-buku lukis itu, coret-coret aja meluapkan emosinya kan kita nggak tahu mau curhat sama siapa gitu kan. Terus siapa suka nulis, bisa aku di diary atau apa dibilang orang apaan sih nulis-nulis aja gitu kan. Tapi itu bisa cara kita meluapkan emosi kita, misalnya kayak menggambar, kayak gambar orang lagi nangis, itu bisa ungkapkan emosi kita dalam buku itu. Bukunya ya untuk kita sendiri. Aku kalau kita baca ulang kan, aku pernah gini ya, tapi jangan berlarut-larut juga dalam masalah itu, pasti ada jalan keluarnya. Ini ada yang si pembunuhnya jadi Siva udah tahu mau buat apa selain maksudnya untuk pertemuan selanjutnya kita bisa kapan lagi pertemuan ini? Ini kan libur yang sekarang bisa masuk ke kelas yang lebih, jadi kayaknya Kamis atau nggak juga gitu, karena kita nggak terlalu sibuk ya waktu itu gitu. Nanti Miss tengok ya jadwalnya dulu. Soalnya Miss juga apa? Jumat ada jam kan? Iya. Jadi gimana perasaan sih kalau udah melakukan konseling? Ada gitu kayak cerita orang lain tuh jadi lebih plong gitu ya, karena kan harus pendem gitu, baru kali ini kayak semua masalah diungkapin di sini, jadi terus juga dengan baik solusi, jadi kan tadi dihargai, didengerin gitu. Jadi sekarang apa? Jadi Siva jadi lebih tenang dan ini ya. Jadi mungkin kalau tidak ada yang diceritakan lagi sama Miss, mungkin sekian sesi konseling kita kali ini. Semoga masukan yang Miss kasih tadi atau solusi dan Siva pun yang ngungkapin masalah Miss itu bisa lebih plong lagi. Mungkin solusi yang dapat Miss sampaikan tadi bisa berguna sama Siva ya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya nak. Hari ini siap ini mau kemana? Jadi saya bakal pulang tuh, soalnya kan di rumah juga pernah ada orang. Pulangnya dijemput? Enggak, hanya angkat mau pulang. Hati-hati ya nak. Iya nih, Iya.